Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Aziwarti selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Seterusnya teman-teman sosiologi kelas A. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu saya sendiri, Dia Adila, dengan nomor BP 201081-2017. Selanjutnya, Ananda Farisa dengan nomor BP 201081-2005. Oriza Sativa 201081-2007 dan Anissa Febri Maharani 2010-1025 dan Muhammad Fakhrul Rozi 18-1081-2036. Baiklah, kami akan menyampaikan materi tentang sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Ananda Farisa dengan BP 201081-2005 akan membacakan materi yang pertama, yaitu sistem hukum kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai civil law, yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada pemerintahan Kaisar Justinianus abad 6 sebelum Masehi. Sistem kontinental ini mempunyai 3 karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Karakteristik kedua pada sistem kontinental tidak terdapat dilepaskan daripada ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya revolusi Prancis. Menurut Paul Schouten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Karakteristik ketiga pada sistem hukum kontinental adalah apa yang oleh Lauren Friedman disebut sebagai digunakannya sistem inkuisitorial dalam peradilan. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum kontinental berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. Bentuk hukum dalam arti formal dalam sistem hukum kontinental berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Sistem hukum ini memiliki sisi positif dan sisi negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang atau hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah. Di samping itu, dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi. Sedangkan segi negatifnya, banyak kasus baru yang timbul sebagai dari akibat kemajuan zaman dan peradaban manusia, sehingga tidak tersedianya undang-undang untuk melakukan atas tindakan yang dilakukan, sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febri Maharani, nomor BP 2010811025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika atau Common Law. Merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Kata Anglo-Saxon berasal dari nama bangsa, yaitu bangsa Anglo-Saxon yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris, yang kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia, William. William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkannya juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa kontinental. Nama Anglo-Saxon sejak abad ke-8 lazim dipakai untuk menyebut penduduk Britania Raya, yakni bangsa Germania yang berasal dari suku-suku Anglia, Saks, dan Jut. Konon, pada tahun 2400 Masehi, mereka menyeberang dari Jerman Timur dan Skandinavia Selatan untuk menaklukkan bangsa Celt, lantas mendirikan 7 kerajaan kecil yang disebut Heptarchy. Mereka didasarkan antara 596 sampai 655 Masehi. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik. Hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, kecuali Provinsi Quebec, dan Amerika Serikat, walaupun negara bagian Louisiana menerapkan hukum ini bersamaan dengan hukum-hukum Eropa kontinental Napoleon. Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria. Mereka menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon. Namun dengan campuran hukum adat dan hukum agama. Putusan hakim atau pengadilan merupakan sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Dalam sistem hukum ini, peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum saja. Hakim juga berperan dalam membentuk seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Sistem hukum ini mengadut doktrin yang dikenal dengan The Doctrine Precedent atau stare decisis. Doktrin ini pada intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oriza Satifah dengan nomor BP 2010812007. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi ketiga, yaitu tentang hukum adat. Yang pertama yaitu pengertian hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis, yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Nah, dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati. Nah, selanjutnya, bagaimana bisa aturan tidak tertulis ini bisa mendatangkan sebuah sanksi? Mungkin timbul pertanyaan dari teman-teman, bagaimana sanksi bila mereka tidak mengikuti aturan adat tersebut, sedangkan aturan adat tersebut tidak tertulis? Maka seseorang yang bertanggung jawab mengadili harus tahu hukum yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Artinya, walaupun di suatu sisi, bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat.
diakui atau tidak, namun hukum adat juga mempunyai peran dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini diperkuat lagi dengan keberadaan hukum adat dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang tahun 1945 yang diberlakukan kembali menurut Dekret Presiden tertanggal 5 Juli 1959. Tiada satu pasal pun yang memuat dasar atau perundang-undangan yang berlaku hukum adat itu. Kemudian muncul lagi pertanyaan, apa fungsi hukum adat? Fungsi hukum adat pada umumnya adalah ketertiban. Hal ini dapat dikembalikan pada pertanyaan dasar, apakah tujuan hukum itu? Apabila hendak direduksi pada suatu hal saja, maka tujuan hukum itu adalah ketertiban atau order. Ketertiban merupakan tujuan pokok dari segala hukum. Nah, untuk materi terakhir yang akan sampaikan yaitu tentang kedudukan hukum adat. Bagaimana kedudukan hukum adat di dalam masyarakat? Tentu saja hukum adat ini memiliki kedudukan yang sama dengan hukum lainnya. Hanya saja yang membedakannya itu adalah hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia yang sifatnya tidak tertulis. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fakrul Razi dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai sistem hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang rasul, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah atau amal kebaikan. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis. Berikutnya adalah ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi dua, yakninya hukum privat dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan kepada aktivitas manusia dan dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yakninya hubungan dengan Tuhan yang kita tahu sebagaimana hablum minallah, dan ruang lingkup hukum dengan sesama manusia atau hablum minannas. Bentuk hubungan yang pertama disebut dengan ibadah dan bentuk hubungan yang kedua yaitu dengan sesama manusia disebut dengan muamalah. Berikutnya adalah sumber-sumber hukum Islam. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran umat muslim cenderung kepada perbedaan. Disitulah diperlukan sumber-sumber hukum Islam sebagai solusi dari berbagai permasalahan tersebut. Berikut adalah sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama tentunya adalah Al-Quran, kitab suci yang diaminkan oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua adalah Al-Hadis
sumber hukum Islam ini adalah yang kedua setelah Al-Quran, yakni segala sesuatu yang berdasarkan pada Rasulullah SAW berupa perkataan, perilaku, dan perintah. Di dalam hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketepatan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketepatan atau hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga adalah ijtima' atau kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama, dan ijtima' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat atau tabi'in setelah sahabat. Karena setelah zaman mereka, para ulama telah berpencar dan jumlahnya yang sangat banyak dan perselisihan semakin banyak sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Biasanya dalam setiap negara, terutama negara Islam, ada perkumpulan ulama untuk jadi pedoman di sebuah negara tersebut. Yang keempat dan yang terakhir, sumber hukum Islam adalah qiyas. Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijtima' adalah qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya, jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu dalam sebuah hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya. Baiklah, sekian, terima kasih atas presentasi dari saya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman sekalian ada pertanyaan atau penyanggahan dan juga tambahan materi, bisa didiskusikan di grup WA. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.